Hai, aku Kak Cikun. Tak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung perjalanan ini. 2 hari, mungkin kalau hanya dihitung dengan angka, 2 hari itu pendek sekali. Tapi entah kenapa, 2 hari bersama kalian rasanya seperti meninggalkan begitu banyak cerita. Terus terang, sebelum bertemu kalian, aku sempat salah menilai. Aku pikir kalian hanyalah anak-anak SMA dan SMK yang masih bingung memikirkan masa depan. Aku pikir kalian hanyalah anak-anak Gen Z yang mungkin mudah menyerah, mudah mengeluh, dan belum benar-benar tahu seberapa keras hidup akan menguji kalian nanti. Bahkan aku sempat berpikir, 15 anak yang sampai ke grand final ini mungkin hanya sedang beruntung. Beruntung karena lolos dari ratusan peserta lainnya, beruntung karena akhirnya bisa sampai ke kompetisi nasional SMA SMK Bintang Farmasi Masa Depan UMY 2026. Tapi aku salah. Benar-benar salah. Setelah 2 hari, berjalan, belajar, tertawa, dan melihat kalian dari dekat, cara pandangku berubah. Aku mulai mengenal kalian. Saat pertama kali masuk ke ruangan itu, ada yang masih kaku, ada yang malu-malu, ada yang bingung harus duduk di mana, harus bicara apa, bahkan harus tersenyum seperti apa. Tapi pelan-pelan, seperti matahari pagi yang naik perlahan, menghangatkan udara, dingin itu mencair. Senyum mulai muncul, candaan mulai terdengar, yang tadinya diam mulai saling menyapa, yang tadinya asing mulai duduk berdekatan, dan akhirnya kita tertawa bersama. Bermain bersama, belajar bersama, dan mulai merasa bahwa kita bukan lagi 15 orang asing. Kalian datang ke sini dengan niat menjadi pemenang. Tapi setelah melihat kalian, aku sadar sebenarnya kalian datang ke sini sudah sebagai pemenang. Karena dari ratusan peserta, kalianlah 15 orang yang berani terus melangkah sampai sejauh ini. Aku mengenal kalian sedikit demi sedikit. Ada Ajeng dengan senyum manisnya yang kalau sudah merekah membuat suasana ikut ringan. Ada Anissa yang awalnya terlihat malu, sedikit membeku, sedikit menjaga jarak, tapi ternyata bisa cair juga setelah cukup diganggu oleh gurauanku. Ada Rahmah yang awalnya aku kira serius sekali, tapi ternyata di balik ketenangannya ada wibawa, ada keceriaan, dan ada cara membawa diri yang membuatku teringat pada masa-masa sekolah dulu. Ada Usiana yang tenang, elegan, dan wajahnya selalu membawa rasa adem. Ada Arneta, si pemberani, yang kepercayaan dirinya terasa sejak pertama bicara. Ada Zalfa yang kadang seperti menahan senyum, tapi begitu senyum itu keluar, semuanya ikut terasa lebih hangat. Dan kalian tahu, aku juga masih ingat detik-detik sebelum interview bagaimana Nabila, Yasmin terlihat tegang. Kelihatan sekali deg-degannya. Tapi begitu masuk, begitu mulai menjawab, ternyata kalian jauh lebih kuat daripada rasa takut kalian sendiri. Aku juga masih ingat Frida. Ketika menghadapi tes berbasis komputer, ada sedikit panik di wajahmu. Aku bisa melihatnya. Tapi kemudian kamu duduk, fokus, dan satu persatu kamu selesaikan soal yang ada di depanmu. Dan dari situ aku belajar, keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah
tetap berjalan meskipun sedang takut. Lalu malam datang, dan justru disitulah aku mulai merasa kita semakin dekat. Makan malam bersama, bercerita, tertawa, mendengarkan cerita kakak-kakak mahasiswa tentang kuliah, tentang farmasi, tentang UMY. Rasanya seperti kalian bukan baru saling bertemu sehari. Rasanya seperti keluarga yang sudah lama tidak berkumpul, lalu dipertemukan kembali. Aku masih ingat betapa tenangnya Iza dan Camelia saat duduk bersama malam itu. Senyum kalian sederhana, tapi entah kenapa membuat suasana makan malam itu terasa begitu hangat. Dan kemudian pagi datang. Bahkan sebelum matahari benar-benar muncul, aku melihat kalian bangun dari tidur, masih mengantuk, masih lelah, tapi tetap berjalan menuju tempat ibadah. Aku masih ingat Rizky. Rizky, bagaimana tidurmu? Aku lihat kamu, ngantuk sekali. Matamu mungkin ingin kembali ke kasur, tapi kakimu tetap datang. Dan mungkin justru hal-hal kecil seperti itulah yang kelak akan membuat kalian menjadi orang besar. Bukan karena selalu kuat, tapi karena tetap datang bahkan ketika sedang lelah. Ada Nafiah dan Naira yang terlihat begitu bahagia ketika berjalan-jalan, melihat kampus, melihat suasana UMY, melihat laboratorium, ruang belajar, dan kehidupan yang mungkin suatu hari nanti menjadi kehidupan kalian sendiri. Aku melihat wajah kalian, dan aku cuma bisa berharap dalam hati, semoga tempat ini benar-benar menjadi salah satu tempat di mana mimpi kalian tumbuh. Kalian 15 anak datang dari sekolah yang berbeda, dari kota yang berbeda, membawa cerita keluarga yang berbeda, membawa doa guru yang berbeda, membawa mimpi yang berbeda, tapi selama 2 hari ini semua perbedaan itu seolah hilang. Kalian makan di tempat yang sama, belajar di tempat yang sama, takut bersama, tertawa bersama, beribadah bersama, berjuang bersama, dan menunggu hasil bersama-sama. Dan mungkin beberapa menit lagi akan ada nama yang disebut sebagai pemenang, ada yang mendapat penghargaan tertinggi, ada yang mendapat beasiswa, ada yang pulang membawa piala, tapi tolong dengarkan aku baik-baik. Jangan biarkan sebuah ranking membuat kalian merasa bahwa perjuangan kalian berbeda nilainya. Karena di mataku, kalian semua sudah menang. Kalian mengalahkan rasa takut kalian sendiri. Kalian berani datang, kalian berani diuji, kalian berani diwawancarai, kalian berani duduk mengerjakan soal ketika ratusan orang lain sudah tidak berada di ruangan itu. Kalian berani bermimpi ketika mungkin masih banyak anak seusia kalian yang bahkan belum tahu mimpi mereka apa. Jadi, kalau nanti ada satu nama yang dipanggil menjadi pemenang, peluk dia. Ucapkan selamat karena kemenangan temanmu bukan kekalahanmu. Dan untuk yang namanya nanti dipanggil, jangan pernah merasa bahwa kamu sampai di sini sendirian. Ada bapak dan ibu yang selama bertahun-tahun membesarkanmu, ada guru yang mengajarimu, ada sekolah yang membentukmu, ada teman yang berjuang bersamamu, dan ada begitu banyak doa yang mungkin tidak pernah kamu dengar, tetapi selalu berjalan di belakangmu. Dan kalau suatu hari nanti kalian benar-benar kembali ke tempat ini,
bukan lagi memakai tanda peserta, bukan lagi sebagai finalis, tetapi memakai jas alma mater dan berkata, "Aku mahasiswa farmasi UMY." Aku ingin kalian mengingat 2 hari ini, ingat ruangan pertama kita bertemu, ingat rasa grogi sebelum interview, ingat soal-soal yang membuat kalian berpikir keras, ingat makan malam kita, ingat kantuk saat bangun dini hari, ingat jalan-jalan keliling kampus, ingat laboratorium yang kalian lihat, ingat tawa teman-teman kalian, karena mungkin tanpa kalian sadari, 2 hari ini adalah halaman pertama dari cerita panjang hidup kalian. Farmasi UMY, mudah-mudahan bukan hanya tempat kalian mengikuti lomba. Mudah-mudahan disinilah kalian menemukan teman, menemukan guru, menemukan ilmu, menemukan keberanian, menemukan diri kalian sendiri, dan menemukan jalan menuju mimpi-mimpi besar yang hari ini masih kalian simpan di dalam hati. Ajeng, Anissa, Rahmah, Usiana, Arneta, Zalfa, Nabila, Yasmin, Frida, Iza, Kamilia, Rizky, Nafiah, dan Naira. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah membuat 2 hari ini menjadi hidup. Terima kasih sudah membuat kami ikut belajar dari keberanian kalian. Dan tolong jangan lupakan Kak Cikun ya. Jangan lupakan tawa kita, jangan lupakan cerita kita, jangan lupakan orang-orang yang kalian temui selama 2 hari ini. Karena mulai hari ini kalian bukan lagi 15 peserta dari sekolah yang berbeda. Kalian adalah 15 saudara yang pernah dipertemukan oleh mimpi yang sama. Teruslah belajar, teruslah berani, teruslah menjadi anak yang membuat orang tua kalian bangga, membuat guru kalian bangga, membuat sekolah kalian bangga, dan suatu hari nanti membuat diri kalian sendiri berkata, "Untung dulu aku tidak menyerah." Kami menunggu kalian kembali ke sini, bukan lagi sebagai peserta, tapi sebagai keluarga, sebagai mahasiswa, sebagai calon apoteker, sebagai bintang farmasi masa depan. Sampai bertemu kembali di Farmasi UMY, tempat di mana persahabatan kalian dimulai, dan mudah-mudahan tempat di mana mimpi-mimpi kalian menjadi nyata. Aku Kak Cikun pamit undur diri. Dan untuk kalian ber-15, jangan pernah berhenti bermimpi. Kala nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Aku ingin engkau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit.
luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah tak akan tersia. Usai